bagaimana kita memberikan persepuluhan bukan karena saya mau desak Tuhan, tolong jawab doa saya Tuhan, tolong berikan saya berkat Tuhan. Tidak, Yakub memberikan persepuluhan untuk ucapan syukurnya. Karena terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menegur kesalahan-kesalahan saya. Pakailah satu konsep bahwa anak yang diperanakkan itu adalah anak-anak ilahi, seperti yang dibilang oleh Maleakhi. Jadi anak-anak yang memang dilahirkan dengan rencana dan komitmen dan perjanjian dengan Allah. Jadi jangan anak yang lahir karena kompetisi. Tetangga punya TV baru, kita mau TV gitu. Anak tetangga ada lahir satu, kita masih di sini. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat. Sepanjang triwulan kedua tahun 2022, kita mempelajari dari kitab Kejadian, kitab pertama di dalam Alkitab. Dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran ke-9, judulnya adalah Yakub Sang Penipu. Seperti biasa, saya menawarkan buku pelajaran Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya pada saat ini kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang rindu untuk belajar bersama. Jadi, jika Anda mendengarkan tayangan ini dan rindu untuk belajar bersama dengan kami dengan buku yang ada di tangan saya, Anda bisa menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca Anda. Dan kami akan mengirimkan kepada Anda secara gratis. Baik, di studio sudah hadir sahabat-sahabat yang akan berdiskusi bersama. Saya memperkenalkan Pendeta Jesli. Shalom Pendeta. Shalom, shalom pemirsa. Ada Pendeta Christian. Shalom Pendeta. Shalom pemirsa. Ini calon pendeta juga, Engel. Shalom. Shalom. Dan juga Pendeta Leroy. Shalom Pendeta. Shalom. Oke. Kalau kita belajar tentang Yakub Sang Penipu, sepanjang pelajaran minggu ini, kita tahu ceritanya bahwa pada akhirnya dia ditipu juga. Ada yang pernah katakan karma does exist, artinya karma itu ada. Karena saya bicara dengan pendeta-pendeta dan calon pendeta di sini, gimana? Percaya nggak sama karma? Saya secara pribadi agak abu-abu di sana. Abu-abu. Karena di sisi lain banyak yang kesaksian bahwa memang karma itu ada. Tapi kita lihat Alkitabiah, Hosea 8 itu ya. Hosea 8 ayatnya yang ke berapa itu? Ayatnya yang ke-7, Hosea 8. Kalau kita menabur angin, kita akan menuai puting beliung. Bukankah konsepnya agak mirip-mirip dengan hukum karma? Sehingga tapi lebih ke Alkitabiah, saya lebih percaya bahwa hukum tabur tuai pasti berlaku. Sama seperti pelajaran kita. Saya belum mau singgung, tapi kita akan belajar pekan ini. Oke, terima kasih Pendeta Jesli. Pendeta Christian. Ya, kalau menurut saya ya, seperti yang sudah dikatakan tadi, tabur tuai. Apa yang kita berikan kepada orang lain yang baik-baik, orang juga yang lain akan memberikan kita yang baik-baik. Dan itu saya sudah rasakan seperti itu. Oke, boleh share pengalamannya mungkin. Pengalaman waktu saya di Papua ya, singkat ceritanya ketika mereka tidak memiliki pakaian, tidak memiliki makanan, kita bagi apa yang mereka butuhkan. Dan puji Tuhan ada donatur. Mungkin nanti ada yang saksikan donatur itu, mereka malahan kasih pakaian kepada kita, kasih makanan atau kebutuhan melimpah-limpah. Dan saya terus bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi saluran berkat. Saluran berkat itu terbuka besar. Amin. Oke, Engel. Kalau dari saya pribadi juga, saya tidak percaya karma. Karena pada dasarnya karma itu kalau dari iman seberang lebih
terkorelasi dengan reinkarnasi. Nah, itu sebabnya itu akan jadi masalah kalau karma dipercaya dengan arti yang sesungguhnya. Tapi kalau dikaitkan dengan Alkitab, dengan tabur tuai, saya masih lebih cocok di situ. Oh, oke. Iya. Terima kasih, Engel. Nita, silakan. Ya, semua dibilang. Dan saya menambahkan ya soal menjadi mendapatkan hal buruk karena kita lakukan buruk, dapat hal baik karena kita lakukan yang baik. Ini kan prinsipnya adalah hikmah, kan begitu. Dan itu yang kita dapatkan banyak kali di wisdom literatur seperti Amsal contoh. Buat begini maka akan begini, buat begini akan begini. Walaupun ada kasus-kasus tertentu yang tidak mengikuti aturan ini. Ya. Ya. Jadi contohnya, kok gitu ya? Saya sudah baik selama ini tiba-tiba siksa, jadi hidup saya menderita. Ayub contohnya. Iya. Ada orang yang luar biasa nakalnya begitu, tapi aman-aman aja hidup. Sampai kemudian seorang seperti Asaf dalam Mazmur 73 yang sampai cemburu. Sedikit lagi aku tergelincir katanya, karena aku cemburu kepada orang-orang ini katanya. Ya, gitu. Jadi itu bagus ya, semua yang kita katakan itu, ya itu memberikan kesan kepada kita bahwa yes, ada hukum yang mengatur itu, ada kelaziman yang terjadi. Tapi jangan lupa kasus-kasus tertentu ada juga yang sepertinya tidak berlaku. Ya. Tapi yang paling umum ya inilah. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Pelajaran ke-9 dengan judul Yakub Sang Penipu. Ayat hafalannya terdapat di dalam Kejadian 27 ayat 36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak sulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Kami minta Engel untuk berdoa. Mari kita dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih. Kami bersyukur boleh berkumpul di sini. Kami akan mempelajari firman-Mu Tuhan, berdiskusi lebih dalam. Di sini ada pendeta-pendeta yang juga sudah Tuhan sediakan. Dan pada saat ini Bapa, tolong urapi kami semua. Tolong berikan kami petunjuk-Mu agar semua yang kami sampaikan itu berkenan kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, kalau kita belajar tentang cerita Yakub, mulai dari bagaimana Ishak bertemu dengan pasangannya, lalu akhirnya mereka dikaruniai 2 anak kembar, sampai perjalanannya dia menipu ayahnya dan saudaranya, kabur, lalu dia ditipu oleh bapak mertuanya, sampai akhirnya dia kembali lagi ke tanah asalnya. Itu cerita Yakub yang akan kita bahas sepanjang pekan ini. Kira-kira dari teman-teman dulu, poin-poin apa yang bisa didapat dari pelajaran kali ini? Dari saya pribadi, saya sangat kagum sekali dengan pelajaran yang saat ini, dan ini juga menjadi jembatan dari pembelajaran Yakub. Kalau kita hilangkan dalam Alkitab, kita nggak akan mengerti kenapa sampai akhirnya nubuatan mesianik itu bisa terjadi. Nah, yang jadi masalah di beberapa peneliti, mereka sengaja berusaha tidak menyinggung masalah tentang Yakub, karena Yakub jelek reputasinya, dan karena reputasinya jelek, mereka seolah-olah Yakub ini nggak penting. Tapi ternyata Yakub sangat penting karena itu menjadi jembatan kepada nubuatan mesianik. Terima kasih. Ya. Jadi untuk saya, kita akan pelajari tentang bagaimana cara Allah untuk memenuhi perjanjiannya walaupun dari sisi keluarga Yakub. Nah, Yakub keluarganya yang saya bisa katakan kacau, banyak kekurangan, banyak kelemahan dan keterbatasan, tetapi dalam kegagalan keluarga inilah Tuhan memenuhi janji-janjinya. Ketika ada yang sudah berbelok, Tuhan luruskan. Dan disitulah kita melihat pelajaran-pelajaran penting bagaimana
Yakub bertumbuh lewat pelajaran yang didapatkan dari kesalahannya untuk tetap setia dan tetap beriman kepada Yesus. Oke, kalau saya garis bawahi, dia melakukan kesalahan, dia belajar, dia bertumbuh. Amin. Oke. Oke, dari pelajaran ini kita belajar bahwa Allah adalah Allah yang tepati janji. Kalau kita umat Allah, kita harus tepati janji. Dan juga ringkasan pelajaran ini kalau kita belajar, walaupun begitu besar pergumulan Yakub, tetapi dalam kandungan Tuhan udah janjikan dia, anak inilah yang akan diurapi, anak inilah yang akan diberkati. Kita belajar pekan ini, Yakub diberkati dan urapi bukan karena dia layak, tetapi karena anugerah Kristus. Amin. Sama seperti kita. Kita semua menerima janji keselamatan bukan karena kita layak, tetapi karena anugerahnya. Amin. Tuhan berkati. Dalam konteks perjanjian, covenant, bicara tentang kesulungan ini, ternyata lebih daripada sekedar mendapatkan apa yang disebut namanya dengan privilege, berkat, begitu ya, warisan. Tapi ternyata itu mengandung yang namanya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab yang saya perhatikan di sini yang boleh kita angkat ke permukaan adalah tanggung jawab sebagai keimamatan imam di rumah. Jadi dia menjadi orang yang bertanggung jawab agar seluruh keluarga, artinya adik-adiknya, karena dia yang sulung, adik-adiknya tetap ikut Tuhan. Karena kita bicara tentang perjanjian di sini bukan perjanjian antara manusia dengan manusia, tapi perjanjian antara Allah. Nah, kalau kita bicara tentang Allah, ya kita berbicara tentang kebaktian, kita berbicara tentang ibadah, kita bicara tentang keimanan. Nah, itu yang kita lihat. Dan itu tidak kita temukan banyak kali di dalam hidupnya si Esau. Ya, dia tidak penting itu ya, tidak penting bagi dia itu ya. Tapi bagi Yakub, di kemudian hari kita perhatikan ada nilai-nilai penyembahan ya. Hati seorang penyembah ada dalam dirinya. Itu yang saya temukan. Ya. Oke, saya mau tanya dulu nih, ada yang anak sulung di sini? Saya bungsu. Oh, bungsu? Sulung. Bungsu. Pendeta, bungsu juga. Oh, saya bungsu juga, pendeta? Di tengah-tengah. Saya ya? di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Oke. Kalau hak kesulungan pada zaman Abraham, zaman Ishak sangat penting kita lihat karena seperti Engel tadi bilang ada nubuatan mesianik. Walaupun mungkin tidak selalu dari anak sulung ya, tapi itulah yang diharapkan sama seperti Adam dan Hawa mengharapkan anak pertama mereka gitu untuk menjadi juru selamat itu. Kalau untuk sekarang pendeta, hak kesulungan itu apakah masih ada? Lalu tadi pendeta bilang dia yang bertanggung jawab untuk iman dari keluarganya, gimana penjelasan pendeta? Ya, sebenarnya bicara dia dalam suku saya ya, ya hak sulung masih ada. Hanya memang orang tidak terlalu banyak bicara atau ngurusi tentang kerohanian kan. Ya anak sulung ya, berarti kau dapat double. Atau berarti kau dapat ini. Ya dapat ini dan segala macam. Kau yang didengar, kau yang bisa bikin semacam keputusan sebagai pengganti bapa misalnya segala macam. Tapi relevansinya kan begini. Kenyamanan dalam rumah itu kan terjadi kalau sebagai pemimpin atau sebagai orang sulung itu kan dia lebih bawa kepada kebersamaan kan. Jadi dia bukan egonya. Nah yang jadi masalah kan begini, seringkali kan warisan ini justru itu yang membuat masalah kan. Bentrok gara-gara itu. Nah tapi bagi saya pasti yakin ya, artinya keyakinan saya begini. Kalau anak sulung itu lebih menekankan soal keimanannya kepada Tuhan, maka soal hak warisan itu it's no problem bagi dia kan begitu. Yang jadi masalah adalah orang gelap mata saja. Ya katakanlah dia mungkin ya katakan dia ini dikenal sebagai orang yang saleh gitu ya. Tapi tiba-tiba karena memang salehnya ya permukaan, ketika masuk masalah warisan Jadi salah. jadi salah dia kan. Nah, jadi penekanannya adalah memang harus dekat kepada Tuhan. Maka kalau kita dekat kepada Tuhan, seperti apapun itu warisan, itu pasti aman saja. Tapi tak ada pun warisan, tapi kalau orangnya sudah nggak dekat dengan Tuhan, pasti kacau jadinya. Jadi saya lihat, jadi relevan masih. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana.
kita kembali lagi. Ceritanya dimulai dari bagaimana Ishak dan Ribka mendapatkan 2 anak kembar. Tetapi anak ini disebutkan di dalam Alkitab bertolak-tolakan di dalam rahim ibunya. Sampai kayaknya sakitnya mungkin tidak bisa lagi ditahan sama ibunya. Dia katakan, kenapa ini harus terjadi? Padahal itu anak yang mereka rindukan juga ya, pendeta. Setelah berapa tahun di Alkitab ceritakan Ribka tidak bisa mempunyai anak, tapi Tuhan pada akhirnya membuka kandungannya. Nah, kita lihat di pelajaran hari Minggu, bahkan setelah mereka lahir, mereka adalah 2 pribadi yang berbeda. Dari dalam kandungan mereka sudah bertolak-tolakan, keluar pegang tumit kakaknya, kayak wah jangan tinggalin saya, atau wah saya mau duluan gitu ya. Lalu pas sesudah besar, pelajaran hari Minggu menyatakan Esau digambarkan sebagai pemburu tangguh yang tinggal di ladang. Wah, kalau saya bayangkan mungkin badannya jadi gitu ya, tegap, dia tinggi, lalu berbulu, jantan lah kayaknya mukanya gitu ya. Sedangkan Yakub dipandang sebagai orang yang tenang, yang duduk di kemah dan bermeditasi. Menariknya, buku Sekolah Sahabat kita mengatakan bahwa kata tenang dalam bahasa Ibrani tam diterjemahkan tenang adalah kata kerja yang sama diterapkan pada Ayub dan Nuh, yaitu Ayub saleh dan Nuh tidak bercela. Jadi Alkitab sudah menyatakan 2 karakter anak kembar ini. Nah, kira-kira apa yang bisa pendeta Christian boleh pelajari dari bagian ini? Ya, jadi pelajaran dari hari Minggu ya mengenai Yakub dan Esau ini, ketika dari pelajaran yang ada di atas itu kelihatannya aman-aman saja. Sudah dibedakan ini Esau dengan kriterianya, Yakub dengan kriterianya. Tetapi menjadi satu istilahnya bencana dalam keluarga ketika kesalehan itu menjadi kesalahan yang mempunyai ambisi. Ambisi untuk, mereka sudah diajarkan dari kecil bahwa hak kesulungan itu sangat penting. Makanya keluarlah dari benak Yakub, saya juga ingin itu. Karena itu sangat penting di dalam keluarga. Itu menjadi satu kekacauan. Makanya di pendahuluan mengatakan bahwa karakter cacat, ceritanya dimulai dengan tidak baik, dan juga di sini dikatakan bahwa yang akan dimanifestasikan persaingan. Jadi yang tadinya adem-adem keluarga ini terbalik menjadi suatu kekacauan. Nah, tapi di balik itu semua kita akan pelajari lebih lanjut bahwa ada jalan Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik ketika ada pertobatan di sana. Itu yang saya katakan. Kalau dalam pandangan saya begini, Esau adalah seorang pemburu, dan kecenderungan seorang yang pemburu pasti menghabiskan waktu di ladang, dan mereka selalu wait and see. Nggak mungkin dalam setiap hari atau setiap pagi dan petang dia pasti ada di rumah. Berbeda dengan Yakub. Yakub adalah orang yang tenang di rumah. Apa poinnya di sini? Poinnya di sini ialah kita bisa ambil kesimpulan Yakub ketika dia ada di rumah dia selalu cari Tuhan. Bagaimana mungkin orang di ladang sementara berburu dia memanggil nama Tuhan? Dan tidak heran mengapa walau masih dalam kandungan Tuhan sudah memberikan hak kesulungannya kepada Yakub. Dan coba kita lihat, kita baca dalam Kejadian 25 mulai ayat 31. Yakub katakan, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." 32, saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Dia memandang rendah hak kesulungan ini. Dia memandang rendah. Apalah gunanya hak kesulungan ini buat saya? Mati saya nggak berguna. Padahal dari sejak dini mereka diajarkan dengan ajaran yang sama. Bagaimana pentingnya hak kesulungan ini.
bukan hanya pada materi yang akan diwariskan, tetapi bagaimana pentingnya kehidupan rohani, dan melalui yang diberkati inilah nubuatan mesianik akan digenapi. Tetapi berbeda dengan Esau. Esau sangat-sangat menghargai, bukan tentang materi. Yakub mungkin. Minta maaf, Yakub sangat-sangat berhargai, bukan tentang materi. Tapi dia menghargai bagaimana berkat rohani itu ketika ditumpangkan tangan kepada dia, diurapi, semua itu akan mengikuti. Sehingga tidak heran, walaupun Yakub keluar dari rumah, tidak ada berkat, tidak ada warisan yang dia dapat ketika dia keluar dari rumah. Tapi lihat, ketika dia kembali, Tuhan memberkati dia dengan berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Bukan hanya dengan berkat rohani, tetapi dengan berkat kemewahan, harta yang Tuhan berikan kepada dia. Mengapa? Karena dia tidak menganggap rendah, tidak menganggap enteng hak kesulungan dan pengurapan oleh ayahnya. Berbeda dengan Daud. Berbeda dengan Esau. Esau menganggap rendah, sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa menerima hak kesulungan yang Tuhan janjikan. Oke. Bisa saja ada argumentasi, kan kita lihat kalau ceritanya di sini, Tuhan sudah menubuatkan bahwa anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Mungkin saja mereka sudah tahu hal itu dari kecil. Saya nggak tahu ya, saya mungkin hanya berasumsi saja. Jadi Esau berpikir, ya toh hak kesulungan itu udah bukan punya saya gitu, karena sudah ada dinubuatkan oleh Tuhan. Ya udahlah gitu. Saya kasih aja sama Yakub gantinya dari sup kacang merah itu, Brennebon itu ya. Menurut Engel gimana? Kalau dari saya, sedikit-sedikit saya coba pelajari mengenai historical background juga ya. Memang pada saat itu kan pada zamannya para bapak dan raja. Nah, di situ zaman patriarki masih kuat. Jadi dari zaman bapak dan raja sampai zaman para nabi dan raja itu masih kuat zaman patriarki. Di mana memang kekuatan anak laki-laki itu juga kuat gitu kan. Tapi ini ada 2 laki-laki. Nah, ini jadi dilema juga. Wah, yang mana ini ya kan? Nah, setelah saya baca di ayat Kejadian 25 ayat 28, ternyata saya dapati ada permasalahan dalam rumah tangga mereka. Saya baca ya. Kejadian 25 ayat 28, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ternyata ada peran orang tua yang memilih kasih. Jadi orang tua pilih kasih, sehingga di kondisi seperti itu terjadilah perbedaan paham. Meskipun sebenarnya seharusnya Ribka itu lebih menurut sama suaminya, seperti itu ya. Tapi dengan perbedaan pendapat itu, ternyata Ribka berkuat pada perkataan Tuhan, karena dia sendiri yang minta petunjuk ke Tuhan. Ketika dia minta petunjuk, Tuhan, aku minta petunjuk, dan Tuhan kasih petunjuk itu. Nah, ketika mereka sama-sama putuskan siapakah anak pertama dan anak kedua, kan kembar ya. Karena akhirnya mereka harus putuskan. Dan ketika diputuskan itu, nah didapatilah di situ punya perspektif masing-masing. Nah, disitulah yang sebenarnya sampai sekarang masih jadi perbincangan para teolog juga. Benar. Ada 2 penafsiran ya. Tapi kalau kita baca bahasa Indonesia memang sudah pasti ini clear ya dibikinnya mengenai bagaimana si Esau bilang sebentar lagi aku akan mati menghadapi Brennebon itu ya. Sebentar lagi aku mati. Artinya kita berpikir berarti dia umurnya udah tua ya. Kira-kira gitu ya. Padahal dalam ceritanya ini kita temukan di pasal yang ke-26 ya. Setelah itu beranjak berumurlah si Esau ini 40 tahun dan dia mengambil Yudit. Lalu diambil lagi Basmat. Ya ada 2 itu. Tapi 2 menantunya si Ribka ini bikin susah Ribka. Artinya 40 lalu pikir mati.
It doesn't make sense kan begitu ya. Ini berarti bukan tua ini. Padahal ya kan, bukan juga skip 1 kali Iya. makan gitu ya. Jadi makanya ada 2 pengertian ya. Satu bicara tentang bahwa dia sebentar lagi akan mati, berarti ini bicara tentang mati literal. Bahwa sooner or later I will die. Untuk apa saya ini apa ini? Kan begitu. Tapi ada pengertian yang lain bahwa aku ini udah mati kelaparan ini, aku kelaparan gitu. Tapi masa iya ya gitu ya? Dia pagi-pagi mungkin berangkat berburu mungkin udah makan gitu ya. Lalu pas pulang tengah hari dia lapar, ditambah lagi lihat masakan ini luar biasa harumnya dan itu sudah bisa membuat orang memastikan umurnya pendek. Ya. Itu sesuatu yang luar biasa dan tapi itu sering terjadi. Ya kita karena hal-hal sedikit begini langsung bersumpah-sumpah kan begitu ya. Katakan, "Ntar lagi aku mati," katanya. Pokoknya kalau mama nggak kasih mati ya saya katanya. Enak aja kamu bilang mati. Emang kamu yang tentukan kau mati kan? Tidak kan begitu. Nah itulah apa namanya seperti dibilang oleh tadi yang sebelumnya dia terlalu gampangan ya, terlalu gampangan, instan ya dia maunya begitu. Dan itu tidak rohani ya kalau kita bicara rohani. Sabarlah kira-kira begitu. Makasih. Oke. Bicara soal instan. Ternyata bukan cuma Esau yang instan, tapi karena Yakub juga mau yang instan. Yakub dan mamanya Ribka, karena Ribka pun tahu sebenarnya nubuatan itu bahwa yang muda akan menjadi tuan dari yang tua, bahwa Yakub lah yang akan menerima hak sulungan itu, menerima berkat itu. Tetapi mereka dengan caranya sendiri, sama seperti Sarah menyuruh kepada Abraham, udah ambil aja itu Hagar. Padahal Tuhan udah janjiin kamu akan punya anak laki-laki. Tapi dia nggak sabar gitu kan, maunya yang instan, maunya yang shortcut. Nah kita lihat di sini, walaupun dengan satu tujuan yang baik gitu, untuk hak kesulungan, Yakub mau memiliki hak sulungan itu dan itu memang punya miliknya dia, tapi caranya yang salah mungkin ya, sampai akhirnya dia harus pergi keluar dari rumah dan ini yang luar biasa terjadi, ada battle yang tangganya mencapai ke langit. Kalau kita ingat-ingat yang sampai ke langit itu Babel juga ya benar ya? Apa perbedaannya battle dengan Babel? Oh ya, itu menarik gitu. Satu kata yang dia sama ya, rootnya sama, Syamayim ya, sama-sama Syamayim. Cuman bedanya adalah ketika berbicara tentang Betel di Kejadian pasal 28 ayat 12 itu, yang kepalanya, begitulah diterjemahkan secara literal, yang kepalanya atau Rosh ya, kepalanya itu reaching the heaven, heaven tanpa S ya. Nah biasanya kalau kita terjemahkan Syamayim itu harus heavens. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut kalau heavens ya itu langit. Tapi kalau disebut yang di Kejadian 28 ini ya, kalau Kejadian 11 kan itu Babel ya. Kalau ini lebih kepada Samaya gitu ya. Jadi akhiran itu directional. Jadi ke arah langit katanya. Tapi langitnya singular, maka itu kita terjemahkan lebih baik sebut surga, berarti tempat Allah ya. Jadi beda, orang mau secapai tinggi-tinggi kau hanya sampai di langit, tapi jika engkau bersama dengan Allah engkau sampai ke surga, kan beda itu ya. Walaupun sama-sama disebut Syamayim ya, tapi yang ini tidak im tapi Syamaya ya, artinya tour heaven itself. Sama itu bedanya. Seperti bagaimana Babel didirikan supaya manusia bisa naik Ya. Battle itu Tuhan yang turun. Ya, tapi Allah turun kan. Kalau ini tidak, itu dia di atas. Jadi kalau sudah sampai kita di situ, ya Tuhan tinggal lihat ada mata ini aja, tidak perlu turun lagi. Karena sudah sampai di surga. Artinya sudah sampai kepada Allah itu sendiri. Karena begitulah caranya penulisan dibikin ya. Jadi puncak artinya ujung dari tangga itu, ya tangga. Lalu disebutkan Allah di situ. Jadi seolah-olah sedang menyatakan bahwa puncaknya ini itu Allah. Nah, itu bedanya. Langit, bukan lagi langit di situ, tapi itu surga. Terima kasih pendeta. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Baik, kita kembali lagi. Kita sudah sampai di inti ceritanya nih. Bagaimana
Yakub yang tadinya disebutkan sang penipu, dia tertipu juga gitu. Ini tadi yang di awal saya sebutkan karma, atau mungkin kata-kata yang lebih tepatnya, judul yang lebih tepatnya sesuai dengan Alkitab adalah hukum tabur tuai. Yang tadinya dia menipu, dia tertipu. Dia belajar dari kesalahannya, bagaimana rasa sakitnya ditipu. Akhirnya dia bisa tahu, oh ternyata kayak gini loh gitu rasanya. Mungkin Engel ada yang mau dijelaskan dari sini. Kalau dari aku ya, yang ajaibnya dari masalah si Yakub sang penipu ini, menurut orang reputasinya jelek, tapi ada hal manis yang dia dapat sebelum akhirnya hidupnya terus ke masa depan yang cerah. Suram tadinya kan, suram kan karena dia menipu ayahnya kan untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Di Kejadian 28 ayat 12 sampai 15 saya bacakan ya. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan. Nah, Tuhan ini dia Allah. Allah itu Allah yang dipercaya dari zaman Nuh sampai kepada zaman dia juga. Itu Allah yang sesungguhnya Allah, bukan Baal, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, di sampingnya berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat terakhir, sesungguhnya aku menyertai engkau. Yang tadi saya sempat diskusikan sama Pendeta Leroy. Ini aku menyertai engkau itu adalah Immanuel, ya kan? Ini menjadi gambaran, oh nih Yesus di kemudian hari. Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Dan ketika Tuhan sudah memberikan janji ini, lihat bagaimana kehidupan Yakub terus naik, masa depannya terus cerah, luar biasa sekali. Jadi tidak ada orang yang memang tidak lepas dari kesalahan. Tapi ketika mereka sudah menyerahkan hidup mereka ke Tuhan. Jadi si Yakub ini dia mengakui. Dia mengakui, dia serahkan hidupnya. Tuhan, aku mengakui aku salah. Jadi di Roh Nubuat menjelaskan bahwa dia mengakui kesalahan itu. Dia sudah akui, dia akhirnya datang kepada Tuhan dan Tuhan merestui. Ketika Tuhan restui, Tuhan berikan janji-janjinya, hidup dia jauh berubah, jadi sangat luar biasa, penuh dengan mujizat. Oke. Saya percaya bahwa perjalanan iman tokoh-tokoh di Alkitab itu naik ya. Dan juga Yakub termasuk juga naik tadi seperti yang Engel sudah jelaskan. Tapi nggak selalu, mungkin kalau grafiknya nggak selalu naik ke atas gitu. Ada jatuhnya, habis itu naik lagi, jatuhnya lagi sedikit, naik lagi gitu mungkin ya Pendeta ya. Karena kalau kita lihat ceritanya, dia dengan kedua istrinya yang ditipu sama ayahnya, yang harusnya dia bekerja untuk satu wanita saja yang dia cintai, ternyata pas hari pernikahannya dikasih kakaknya gitu. Kita bisa melihat bahwa dalam keluarga mereka ini, keluarga yang tidak ideal juga, ada istilahnya perlombaan gitu. Saya kasih anak laki-laki, saya kasih anak laki-laki kedua, ketiga, keempat, sampai Rahelnya udah ngerasa saya nggak bisa punya anak, saya kasih gundik saya. Ini sepertinya itu perlombaan gitu. Dan itu ya walaupun pada akhirnya itu adalah penggenapan nubuatan, bagaimana dikatakan engkau akan menjadi satu bangsa yang besar, dari anak-anak ini menjadi satu bangsa yang besar. Mungkin ada yang bisa ditambahkan mengenai berkat keluarga, pelajaran hari Rabu. Oke. Berkat keluarga. Sebelum kita ke sana, memang inilah yang Tuhan berkati kepada Yakub. Coba kita lihat, sama seperti Angel tadi bilang, dia ada pertumbuhan iman di sana. Dia tadi orang yang penipu, akhirnya dia ditipu, dan ini yang kita belajar. Dia tidak memberontak kepada Laban. Artinya udah bertumbuh dia di sana. Dia sudah bertumbuh, padahal dulunya dia adalah orang yang bisa kita katakan dalam tanda kutip memberontak,
karena mengambil hak kesulungan, tetapi dia tidak memberontak kepada Laban. Kalau anak sekarang bilang mungkin dia memang bucin kepada Rahel ini. Memang bucin banget dia ke Rahel. Saking sayangnya dia tetap berjuang terus. Dan berkat keluarga. Memang kalau kita lihat di sejarah, memang adalah hal yang lazim ketika seseorang istri tidak memberikan anak, dia berikan gundiknya. Kita belajar dari Abraham. Karena memang itulah tradisi dan konteks di zaman itu. Zaman ini juga termasuk di zaman Yakub. Sehingga memang banyak persaingan di keluarga ini. Kita tidak heran mengapa itu terjadi karena memang dari ayahnya demikian. Dari Esau dan Yakub. Banyak persaingan. Bahkan ketika Yusuf lahir, dia dinamakan Yusuf karena ekspresi dari Rahel. Oh, terima kasih Tuhan, akhirnya aibku terangkat. Karena di zaman itu tidak melahirkan seorang anak, apalagi laki-laki, merupakan aib yang sangat besar. Sehingga kita tidak heran waktu Sarah dia tidak melahirkan anak laki-laki dan Hagar melahirkan Ismail, dia tidak heran itu merupakan sesuatu celaan untuk dia. Dan hal yang sama juga terjadi di Rahel. Ketika anaknya Yusuf lahir, dia aibku terangkat, dan kita lihat Tuhan memberkati mereka. Dari istri yang pertama Lea, gundiknya Rahel, Tuhan memberkati dengan keluarga yang besar. Ada 12 keluarga, 12 anak di sana yang menjadi suku-suku dari Israel. Walaupun kita akan belajar hanya 11 suku yang menjadi tetap terus keturunan mereka. Tetapi inilah yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan akan menjadikan mereka ini bangsa yang besar, dan dari mereka lah ada keturunan untuk menyelamatkan dunia ini. Inilah yang menjadi berkat keluarga yang Tuhan tetap terus janjikan kepada Yakub. Oke, saya jadi penasaran, pendeta dulu ya. Berkat keluarga mungkin di sini disebutkan anak gitu ya. Bagaimana dengan zaman sekarang, ada mungkin pasangan-pasangan yang bergumul untuk mendapatkan anak, atau mungkin yang memang tidak bisa memiliki anak, atau yang memilih untuk tidak punya anak. Ya, ini case sensitif ya. Mudah untuk menyebutkan ini dan segala macam, tapi kita tahu bahwa ada orang yang memang ya sangat mengharapkan, tapi tidak ada kemungkinan untuk itu. Tapi saya kira cerita dari Ribka, cerita kemudian mengenai penderitaan Rahel yang bahkan mengatakan kepada Yakub, beri kepada saya anak, kalau enggak saya mati. Karena memang kita dikurungi oleh satu konsep bahwa anak itu pertanda bahwa kita ini diberkati. Ya, bahwa kita layak disebut seorang ibu misalnya kan. Tidak ada itu jadi aib. Ya, sudah dikatakan tadi oleh Pendeta Yeslia. Jadi bahwa ini satu konsep yang tertanam dari dulu sampai sekarang. Nah, lalu kemudian apa yang menjadi pelajaran bagi yang saya bisa katakan adalah mari belajar dari saya lebih suka kepada pasangan Ishak dan Ribka ya. Ketika itu si Ishak bahkan minta ya supaya Tuhan boleh memberkati istrinya. Itu yang disebut ya, lahirlah anak ini. Hanya memang perlu berhati-hati. Pakailah satu konsep bahwa anak yang diperanakkan itu adalah anak-anak ilahi, seperti yang dibilang oleh Maleakhi. Jadi anak-anak yang memang dilahirkan dengan rencana dan komitmen dan perjanjian dengan Allah. Jadi jangan anak yang lahir karena kompetisi. Tetangga punya TV baru, kita mau TV gitu kan. Anak tetangga ada lahir satu, kita mau sini-sini. Dan coba lihat, ini pergumulan kompetisi luar biasa ya. Mulai dari Lea pertama kan 4 anak langsung 4-0 ya kan. 4-0. Lalu Rahel lihat, wah nggak apa nih. Tapi saya nggak bisa nih. Kasih nih Bilha, coba kedua. Jadi 2-4, ya kan. Lalu si Lea juga, kok gitu ya katanya. Oke, saya kasih juga apa saya, mate saya kan. Ambil ini katanya, 2. Jadi berarti 6-2. Tapi ini sempoyongan terus ini si Rahel kan. Sampai akhirnya masalah buah dudaim dan segala macamnya. Jadi pertempuran. Jadi gini, sebenarnya kau butuh anak enggak gitu sebenarnya? Atau kau memang hanya karena egomu, karena persaingan? Nah, artinya kecil-kecilan ada banyak orang yang mungkin bergumul soal ini
hanya karena ingin jangan dipandang rendah sama orang lain. Saya pengen begini, tapi sebenarnya bukan kebutuhanmu. Ujung-ujungnya jadi apa itu anak nanti dibikin? Coba. Iya. Hanya untuk menyenangkan apa tetangga, bukan? Iya. Saya nggak enak, tiap kali ditanya, setiap kali hari saya ditanya, oh anakmu mana katanya? Aduh nggak ada gitu. Akhirnya apa? Saya harus punya anak. Supaya apa? Supaya nanti saya bisa jawab, ini anak saya. Nah setiap kali anak itu kemudian dibawa kan, dipamerin begitu. Akhirnya jadi ini anak selebriti jadi. Hati-hati. Ya. Jadi percayalah bahwa anak itu berkat. Itu saja. Jangan dibikin yang aneh-aneh gitu ya. Itu anak-anak ilahi, maka didik dia dengan cara yang baik dan jaga intensi yang lain. Untuk yang lain, untuk kebanggaan dan segala macam. Dan anak berkat dari Tuhan. Amin. Oke, terima kasih pendeta. Kita masih belum sentuh nih satu pelajaran lagi mengenai Yakub pergi. Dia mau pulang kepada rumahnya ya istilahnya ya. Mudik. Dia mudik gitu, mudik. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya dia bisa aja dari apa yang Laban lakukan sama dia. Bukan hanya mengenai Lea dan Rahel, tetapi juga mengenai harta yang dia dapatkan, upah yang harusnya dia dapatkan dari pekerjaannya, itu ada dipotong-potong gitu sama Laban. Dan harusnya dia bisa aja untuk, saya nggak terima gitu. Ini nggak adil. Tapi tadi seperti yang pendeta Christian katakan, dia salah, dia belajar dari kesalahannya. Dia tahu rasanya bagaimana gitu ditipu. Sampai akhirnya dia bertumbuh. Mungkin pendeta Christian ada yang mau di... Iya. Jadi sebelum Yakub pergi ini ya, kenapa sampai dia pergi? Bukan sekedar dia pergi, tetapi dia minta sinyal sama Tuhan. Jadi kita baca dari Sekolah Sahabat, dia minta sinyal karena ketika dia mulai belajar dari kesalahan-kesalahannya, baru dia tahu kepekaan dengan Tuhan seperti apa. Karena sebelumnya kenapa Tuhan kasih mimpi kepadanya? Ada pelajaran yang Tuhan mau kasih kepada dia mengenai kesalahan yang dia tidak sadari. Yakub belum sadar bahwa untuk mencapai satu pertobatan, untuk mendapatkan satu kasih karunia, Yakub ingin menunjukkan bahwa dengan usaha saya sendiri saya bisa mendapatkan itu. Yaitu apa? Menipu ayahnya. Tuhan kasih mimpi, dan akhirnya Tuhan mengingatkan bahwa mendapatkan berkat-berkat itu bukan hasil usaha dari manusia atau usahamu sendiri, tetapi itu karunia, itu saya berikan. Sehingga Yakub sadar dan dia mengucap syukur dengan cara apa? Di sini diingatkan mengenai persepuluhan, tadi tidak disentuh ya. Jadi kita diingatkan di Sekolah Sahabat ini mengenai bagaimana kita memberikan persepuluhan bukan karena saya mau desak Tuhan, tolong jawab doa saya Tuhan, tolong berikan saya berkat Tuhan. Tidak. Yakub memberikan persepuluhan untuk ucapan syukurnya. Karena terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menegur kesalahan-kesalahan saya. Sehingga terjadilah dia pergi. Karena dia sudah dekat dengan Tuhan. Dia sudah mendapatkan kepekaannya dengan Tuhan. Dia belajar mempercayai Tuhan. Ketika Laban menipu dia, dia belajar. Ternyata Tuhan ingatkan saya melalui Laban. Kadangkala di keluarga kita, Tuhan bukan kebetulan menempatkan istri kita, atau saya sebagai suami, atau saya sebagai istri menempatkan suami, ada anak-anak, itu bukan kebetulan. Tetapi rencana Tuhan untuk menumbuhkan kesetiaan, untuk menyadari bahwa, oh ini kelemahan saya yang tadinya suka marah, anak saya bentak-bentak, oh itu ternyata kelemahan yang Tuhan ingin kikis dari kehidupan saya. Dan Yakub sadar akan semuanya itu, sehingga dia bisa pergi. Dia pergi karena kepekaan mendengarkan sinyal Tuhan seperti ini. Jadi, Oke, terima kasih pendeta Christian. Sepertinya kita pengen banget diskusinya masih lanjut panjang-panjang, tapi waktunya sudah hampir habis. Pendeta boleh berikan kesimpulan. Saya tertarik bagaimana Yakub dalam perjalanan pulangnya ya, setelah 20 tahun ada lebih ya, ada di rumah di kampung mamanya ya, dia kembali. Dan bukankah itu sama seperti yang ya Engel bilang tadi, ini cocok dengan konsep pemeliharaan Allah dalam perjanjian. Karena kalau nggak kembali, coba bayangkan gimana itu yang terjadi. Dan ya kita tahu bahwa para leluhur gini
Ya bapak-bapak ini ya, ada banyak mereka itu kadang karena nyaman di tempat ini, karena zonanya mantap, lama di situ ya. Tapi kita lihat kalau Yakub tidak, dia tertinggal di situ adalah karena ada banyak peristiwa yang menahan dia di situ. Ya kan nggak enak kan tinggalkan. Oke, saya bisa aja pergi, tapi istri saya tinggal di situ. Tapi kita bersyukur dalam berjalannya waktu, bahkan Lea dan Rahel juga berkata, kami ini dianggap barang aja sama anak bapak kami. Ya udahlah, kami nggak punya warisan juga di sini, udah lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan intervensi. Jadi selain artinya ada istilahnya rindu kampung ya, rindu pulang dari Yakub, tapi saya percaya intervensi Allah ini yang kemudian membuat perjalanan pulang dari Daud ini dijamin dengan baik ya. Jadi harus pulang. Nah kita juga begitu. Ya oke lah, kita bisa saja lari entah bagaimana segala macam, tapi jangan lupa pulang. Ya, orang-orang muda. Ya udah lama nggak gereja kan, selama pandemi nggak pernah gereja. Ingat, pulang. Ingat, Tuhan bicara kepada kita sekarang, pulang. Ya, jangan terlalu nyaman di sana, pulang. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pendeta Jesli, Pendeta Engel sudah berdiskusi bersama. Jangan lewatkan pelajaran kita selanjutnya karena kita masih akan membahas mengenai Yakub. Tuhan memberkati.